Shalom sahabat pengharapan. Selamat malam Anda semuanya. Ketemu lagi bersama dengan saya Novia Timodo dan juga Bapak Pendeta Immanuel Bone di malam hari ini di program acara Sabda dan Nada Pengharapan edisi Senin 22 Juni 2020. Semoga Anda tetap sehat di sana dan biarlah malam hari ini Anda boleh bersama dengan kami bernyanyi, berdoa, bahkan juga kita mendengarkan bagian firman Tuhan. Semoga Anda boleh setia hingga acara ini selesai. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama dengan semua yang menyaksikan program acara ini untuk selalu menguatkan, menghiburkan satu sama lain. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program acara ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Ikutilah acara ini hingga selesainya. Dan di acara ini kita akan bernyanyi bersama-sama. Terima kasih setia di sana hingga acara ini selesai. Dan shalom keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam dan semuanya kita yang boleh kembali dalam tuntunan Tuhan bersatu hati malam hari ini dalam sabda dan nada pengharapan. Hari ini Senin 22 Juni 2020. Masih seputar tema Jangan Kamu Takut. Itu tema kita pekan ini, saudara-saudara. Sepanjang minggu ini kita akan merenungkan tema ini. Walaupun ketakutan adalah sebuah karunia Tuhan dalam hidup kita. Sebab dia sebuah sistem yang secara alami ada dalam kehidupan setiap orang. Tidak ada orang yang tidak punya rasa takut. Semuanya punya rasa takut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana menguasai dan menaklukkan ataupun menang di atas ketakutan-ketakutan yang seringkali terjadi dalam hidup ini. Firman Tuhan malam hari ini saya bagi dari Injil Markus pasal 6. Kita akan melihat di sana bagaimana ketakutan terjadi dan bagaimana ketakutan itu terselesaikan di dalam kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu. Markus pasal 6 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-50. Markus pasal 6 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita yang kita baca malam hari ini cerita tentang peristiwa yang aneh dan sekaligus peristiwa yang mendatangkan ketakutan bagi para murid pada waktu itu. Mereka sementara bersusah payah mengayuh perahu mereka menuju Betsaida. Tiba-tiba ketika mereka sementara mendayung perahu mereka, ada angin sakal yang datang, dan pada saat itu mereka tengah berusaha melawan angin sakal itu. Dan tiba-tiba saja Yesus datang berjalan di atas air dan mereka terkejut. Sebab apa? Mereka berpikir bahwa Yesus itu setan. Saudara-saudara, ketakutan membuat para murid tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak bisa lagi membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana Yesus dan mana yang bukan Yesus. Kadang juga seperti itu. Ketika hidup kita terlalu dikuasai oleh ketakutan, maka kita susah sekali untuk memilah-milah dan membedakan. Akal sehat kita kadang sudah tidak berjalan lagi dengan baik. Ketakutan terlalu menguasai hidup kita. Dan itu yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dan ketika Yesus datang dan menegur mereka, Yesus berkata kepada murid-murid, "Jangan takut, aku ini,
Atau kita memakai bahasa lain, Yesus bilang, saya bukan setan, saya Yesus. Maka jangan takut. Saudara-saudara, kita belajar dari pengalaman para murid, bahwa ketika mereka tidak bisa melihat, tidak mengenal dengan persis Yesus dalam hidup mereka, mereka terus dikuasai oleh ketakutan. Yesus yang berjalan di atas air pun mereka pikir itu setan. Itulah tanda ketika para murid pun belum mengenal dengan persis siapa Yesus yang mereka ikuti, siapa guru mereka. Nah, saudara-saudara, untuk mengatasi ketakutan dalam hidup ini, ataupun apa yang menjadi trauma hidup kita hari ini, atau beban hidup, masalah hidup yang terlalu berat hari-hari ini, tetaplah tenang. Sebab dalam ketenangan kita bisa melihat pada Yesus. Ada sebuah ungkapan berkata begini, what you see is what you get. What you see is what you get. Ketika kamu memandang masalah, kamu akan menemukan masalah. Tetapi ketika kamu memandang kepada Tuhan, kamu akan menerima kekuatan dan kasih-Nya. Kamu akan mendapatkan semangat, mendapatkan sebuah pencerahan, sebuah energi yang baik dalam kehidupan. Maka ketika ada masalah, jangan memandang pada masalah itu, karena masalah itu akan membenturkan kita pada masalah. Tapi memandanglah pada Tuhan, melihatlah dengan jelas kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, murid-murid gagal dan salah kaprah, salah menebak. Mereka berpikir itu setan, padahal itu Yesus. Mengapa? Karena ketakutan telah membodohi mereka. Karena masalah telah membodohi mereka. Masalah telah menghancurkan benteng pertahanan iman mereka ketika mereka tidak punya sebuah keyakinan yang kuat dalam hidup. Maka saudara-saudara, ada 3 hal penting mengapa kita perlu mengatasi ketakutan kita dalam hidup ini. Takut oleh karena apa? Entah karena COVID-19, entah karena ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang banyak hal dalam kehidupan ini. 3 hal mengapa ketakutan harus kita atasi. 1, ketakutan itu bisa menjadi senjata iblis. Ketakutan bisa menjadi senjata kuasa kegelapan menguasai hidup kita. Dan begitu banyak orang terkalahkan oleh kuasa kegelapan ketika kuasa ketakutan terlalu menguasai hidupnya. Maka atasi ketakutan, keluar dari ketakutan, sebab ketakutan akan membuat kita dikuasai oleh kegelapan. Yang kedua, ketakutan itu bukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Tuhan memberikan kita roh damai sejahtera, roh sukacita, roh semangat dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kekuatan, ketakutan yang kita peroleh atau jumpai dalam hidup ini menguasai hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita dikuasai oleh ketakutan, ketakutan itu bisa membuat kita lumpuh. Ketakutan bisa membuat kita tidak berdaya, padahal sesungguhnya kita masih punya energi, padahal kita masih punya kekuatan. Kita berhenti berinovasi, kita berhenti untuk bergerak, kita menjadi berhenti untuk melakukan sesuatu karena kita didikte oleh ketakutan. Sekali lagi, ketakutan kalau dibiarkan itu akan membuat kita lumpuh, tak berdaya, dan seolah-olah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal sesungguhnya Tuhan memberi kita banyak energi positif dalam hidup kita, banyak kekuatan yang besar yang Tuhan sudah beri. Maka jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Keluar, hadapi, dan ubah cara pandang kita. Jangan pandang pada masalah itu. Ketika kita pandang masalah, maka akan menjadi masalah semuanya. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan dan semangat energi baru dari Tuhan dalam hidup ini. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu butuh juru selamat. Dengan kehadiran juru selamat dalam hidup, kita akan dibimbing melewati hari-hari hidup kita, menghadapi berbagai bentuk potensi ketakutan dalam hidup kita.
Karena itu pujian kita yang pertama, mari kita mulai dengan sebuah pengakuan. Kuperlukan juru selamat. Hidup Jemaat 402, kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Kuperlukan juru selamat dalam imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Kita memerlukan Tuhan, juru selamat kita dalam langkah juang kita. Langkah juang kita dalam dunia ini diwarnai begitu banyak tantangan dan bisa begitu banyak potensi membuat kita takut dalam berlangkah. Biarlah kita mengaku bersama, berharap bersama. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ketenangan hanya bisa kita dapat ketika hidup ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Maka serahkanlah seluruh beban hidup kita kepadanya. Tidak akan ada ketakutan apapun badai hidup kita hari ini. Sebab kita tahu kita berjalan dalam bimbingan, tuntunan, kasih sayang Tuhan. Kita akan memperoleh ketenangan. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di sini. Terima kasih dan biarlah Anda tetap setia hingga acara ini selesai.
Dan malam hari ini di tayangan yang ke-55 tentu tetap kami menyiapkan 3 buah pujian yang akan kita lakukan dan kita nyanyikan bersama-sama untuk saling menghiburkan, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih dan saya mau ketemu dulu, jumpa untuk Anda semua yang malam hari ini terus setia bersama dengan kami di sini. Apa kabarnya untuk Antonia Arunglalo di Palu, Sulawesi Tengah? Selamat malam. Dan selamat malam Ibu Mince Thomas Tanduk. Selamat malam juga Ibu Heriani MSI ya di Batam. Selamat malam Mama Beden, apa kabarnya? Salam untuk anak-anak yang ganteng-ganteng di sana ya. Salam untuk keluarga tentunya. Apa kabar untuk Bapak Parman, Jakarta Parman ya. Jadi tulisan di Facebook seperti itu ya. Parman, Jakarta Parman. Selamat malam, selamat bergabung dengan kami. Kami senang Anda boleh bergabung dengan kami di acara ini. Selamat malam juga untuk Semi Tatian, Mary. Semi Tatian ya. Di mana nih? Semi Tatian. Mungkin di Palu ya. Ini orang-orang Seko kayaknya ini ya. Selamat malam dan selamat bergabung dengan kami juga. Apa kabar untuk Bapak Yakobus Tibe? Wah, baru muncul lagi Cap ya. Selamat malam, semoga tetap sehat bersama dengan kru dan perjalanan Anda selalu dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Nelce Ranter. Apa kabar Mama Ines? Selamat malam juga untuk Ibu Yuliana Pakurung di Baloi, Batam sana. Selamat malam, semoga tetap sehat bersama dengan keluarga. Juga ada di Batu Aji Batam Ibu Kristina Tundukan. Selamat malam juga untuk Mary ya. Serta ada Ibu Yoli Parura. Selamat malam Mama Tua, semoga sehat selalu. Ada Ibu Dina Limbong di Tiban Kampung. Terima kasih untuk selalu setia bersama kita di sini. Juga ada Ibu Kori Palinggi. Selamat malam, apa kabarnya nih orang Sulawesi Tengah ya, Palu, Bu Kori Palinggi. Semoga tetap sehat. Salam untuk semua keluarga di sana. Dan tentu saya mau jumpa untuk Anda semua yang malam hari ini masih tetap setia dengan kita dan selalulah setia untuk membaginya kepada semua saudara-saudara kita, keluarga, handetolan dan siapapun yang menurut Anda perlu dan selalu membutuhkan penguatan, penghiburan dari kita semua. Tentu malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama melalui Kidung Pengharapan. Selamat malam untuk Ibu Gisel Gayang yang ada di Batu Aji. Dan tentu sekali lagi kita harus berusaha menaklukkan rasa takut di dalam kuasa Yesus. Maka yang dibutuhkan adalah sikap percaya dengan sungguh, yakin dengan sungguh akan kuasa Yesus dalam hidup ini. Sekali lagi, ketakutan hanya akan membuat kita dikuasai oleh kuasa kegelapan dalam dunia ini. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai hidup dan hati kita oleh karena ketakutan yang tak bisa kita kendalikan. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus pada masalah, sebab masalah itu akan menambahkan kita dan membenturkan kita pada masalah demi masalah. Maka mari lewat pujian kita yang kedua, kita bersama-sama berkata, "Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di lautan, dimanapun situasi apapun hidup ini." Mari berserah pada Tuhan, agar kita dimampukan oleh Tuhan mengatasi ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita. Nyanyian Hidup Baru 128, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjaga
dan samudera, di tofan ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, dijagainya, terlebih kita semua anak-anaknya. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku kau tepat, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tofan ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, kepada Tuhan aku berserah. Di gua singa saat disesat, dalam enam atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Percaya bahwa Allah setia menjaga kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam ketakutan, sebab Allah setia menjaga hidup kita. Harus ditanamkan itu dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya, orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih dan tetap saya menantikan dan menunggu Anda semua terus bernyanyi dengan kami di sini. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan kami. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di program acara ini. Anda tengah mengikuti program acara Sabda dan Nada Pengharapan, dan malam hari ini merupakan tayangan yang ke-55. Ini luar biasa pertolongan Tuhan bagi hidup kita semua, sehingga kita bisa sampai di tayangan yang ke-55 di hari ini. Apa kabar dan selamat malam untuk Ibu Nurilam Nainggolan yang ada di Tiban Viola, Batam. Juga ada
Ibu Marta Barung, selamat malam di Batu Aji. Gimana kabarnya? Salam untuk anak kekasih ya. Titan yang kemarin berulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Juga ada Ita Topahu. Selamat malam ya Ita, selamat bergabung dengan kami. Juga ada Firdiansi Pirik, dimanapun Anda berada tengah menyaksikan program acara ini. Yang pasti kami senang Anda bisa bergabung dengan kami semua di program acara ini tentunya. Apa kabar untuk Ibu Kartini Eka Dewi Kartika ya, yang ada di Taman Sari. Salam untuk anak-anak semua, semoga sehat selalu. Ada Valeri Adrian. Selamat malam, apa kabar Anda di sana? Semoga sehat dan terus bersemangat memuliakan nama Tuhan. Selamat malam semua Anda yang malam hari ini tentunya berulang tahun atau hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun dari kami semua dan tentu semua yang tengah menyaksikan program acara ini. Untuk kekasih kami, Ibu Keke Ita ya, Mama Jepan yang ada di Batu Aji, tepatnya di Dapur 12. Selamat ulang tahun, kami mewakili jemaat Tuhan dan juga semua yang menyaksikan acara ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda semuanya. Dan ada Mami Kumil ya, Ibu Mami Kumila yang ada di Villa Diamond. Selamat malam, semoga juga sehat selalu. Ada Ibu Ruth Mary Nancy di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam, apa kabarnya? Terima kasih selalu setia menyaksikan acara ini dan yang pasti setia berdoa bersama kami di sini. Ada Bapak Robert Sule di Batam Center. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama dengan anak kekasih dan tentu istri terkasih di sana. Selamat malam untuk Ibu Gelora Esther Toting yang ada di Rantepawo, Sultan Toraja atau Toraja Utara. Selamat malam, tentu lagi menyiapkan segala sesuatunya untuk besok ya, memulai lagi aktivitas sebagai tenaga pendidik. Yang pasti kami selalu berdoa Ibu bersama dengan anak-anak sehat selalu. Ada Ibu Eva Batualo di Batam. Selamat malam, terima kasih juga Anda selalu setia bersama kami. Dan mungkin masih ada Pak Pendeta? Ya, tentunya selalu dalam kerinduan bagi kita semua, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, baik yang ada sekarang di Batam ini atau yang sementara dalam pelayaran di berbagai negara dan ada di berbagai kota, ataupun dalam segala dinamika hidup hari ini, dimanapun semuanya berada, percayalah di dalam kuasa kasih Kristus, ketakutanmu sanggup diatasi oleh Tuhan. Maka selalu bukalah hati, percaya penuh pada kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupanmu. Apapun tantangan hidup hari ini, tetaplah memandang kepada Tuhan agar Dia memberikan kita kekuatan dan semangat dalam kehidupan ini. Juga semuanya, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, tetaplah percaya pada kuasa Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, apalagi badai COVID hari ini, Tuhan sementara berjalan menenangkan badai ini. Dalam kuasa Tuhan, percayalah, kita akan tiba pada akhir dari semua beban dan gumul kita karena COVID-19. Yesus yang sanggup berjalan di atas air, Dia berjalan dan tengah berkarya dalam kuasanya, menenangkan, mengantar kita menuju kemenangan atas badai COVID-19 ini. Percayalah. Maka mari kita nyanyikan pujian kita yang ketiga. Pujian ini berkata bahwa mari sepanjang jalan kehidupan kita, suka duka boleh ada, badai boleh ada, tapi percayalah, Yesus sanggup menolong kita semua. Itu pujian kita, sebuah kekuatan bagi kita semua di pujian kita yang ketiga. Jadikan hidup ini berarti.
kita ulang dulu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku akan bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku agar bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Setiap kita orang percaya, apapun tantangan hidup kita hari ini, seharusnya menjadi kesempatan bagaimana membuat berartinya hidup anugerah Tuhan. Sebab setiap
Allah menganugerahkan kehidupan bagi kita, Allah tetap setia menuntun hidup kita. Allah mau melihat apakah hari ini kita sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Maka pergunakan setiap kesempatan hidup ini, baik atau tidak baik suasana atau situasinya, jadikan hidup ini berarti bagi Tuhan. Tetap kerjakan keselamatan meski susah hidup hari ini. Dan percayalah, ketika kamu terus berserah kepada Tuhan, ketika terus kita membuka mata hati dan iman kita memandang pada kuasa Allah, setiap ketakutan tidak akan pernah menguasai hidup kita, dan tidak akan pernah ada kuasa kegelapan mampu menguasai kita. Ketika di dalam hidupmu Tuhan dengan penuh kuasa kasih-Nya menopang dan menyertaimu setiap waktu. Dan terima kasih saudara-saudara, kurang lebih 3 pujian dan kebenaran Tuhan sudah kita dengarkan bersama hari ini. Dan biarkanlah semuanya menjadi berkat bagi kamu semua, bahkan bagi kita semua di tengah-tengah perjalanan hidup anugerah Tuhan yang masih terus kita jalani hari ini. Mau tidak mau kita terus harus berselancar di tengah badai ini, kita terus harus berjalan. Jangan menoleh ke belakang, jangan penuh dengan ketakutan, tapi berjalanlah bersama dengan keyakinanmu pada kebesaran kuasa Tuhan Yesus. Maka mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Suka duka di hari-hari hidup kami terus kami alami dan jalani Tuhan. Kami berjumpa dengan banyak hal di sejarah perjalanan hidup ini. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami memohon Tuhan tetap menyapa hidup kami, datang dalam hidup kami, berkuasa atas hidup kami, dan menuntun hidup kami melewati hari-hari hidup ini. Kami terbatas, seringkali ketakutan menguasai hidup kami. Seringkali kami tak mampu melihat kuasa Tuhan karena begitu hebatnya ketakutan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Allah, oleh kuasa Roh-Mu, oleh kuasa kasih-Mu, kami terus dituntun oleh Tuhan untuk mengarahkan hidup kami, untuk memandang kepada Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi kami selalu menaklukkan ketakutan di dalam campur tangan dan kuasa Tuhan yang hebat atas hidup kami. Karena itu Bapa, inilah hidup kami semua, hidup seluruh umat-Mu, dan biarlah kami terus dimampukan berjalan dalam hidup ini, dalam kekuatan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berserah bersama dan kami percaya Roh-Mu memberi kami kekuatan untuk melangkah. Dan melewati malam ini pun Tuhan menjaga melindungi kami semua. Kami meneduhkan diri di hadapan-Mu, dan biarlah lawatan Tuhan, tangan Tuhan menjaga dan melindungi setiap kami dalam hidup ini, bahkan di malam ini. Dan biarlah Tuhan, lawatan-Mu pula menyertai bangsa dan negara kami ini, setiap kota kami, sehingga kami semua terus berjalan bersama menghadapi tantangan COVID-19 dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perjumpaan kami malam hari ini. Kesatuan iman ini menegahkan hati kami dan melipur duka dan keluh kami hari ini. Biar semua hal tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, kami semua sehati berdoa berserah dalam keyakinan Roh-Mu membuat kami kuat untuk melangkah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, dan sampai di sini perjumpaan kita di program acara Sabda dan Nada Pengharapan edisi malam hari ini di hari Senin 22 Juni 2020. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin malam hari ini belum sempat kami sapa, tapi yang pasti semua Kidung Pengharapan malam hari ini
semua nada pengharapan yang kita naikkan bersama-sama malam hari ini tentunya untuk Anda semuanya. Maka biarlah malam hari ini kita kembali memperoleh ketenangan untuk menyiapkan kehidupan kita semua beristirahat sambil terus menyiapkan kehidupan kita pula menyambut hari esok, hari anugerah Tuhan. Semoga Anda tetap sehat, semoga Anda tetap bersemangat dan berpengharapan yang besar kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan hari ini, bahkan besok dan untuk seterusnya. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda, tentu dengan harapan Anda semakin kuat berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Anda selalu sehat karena Anda mematuhi peraturan dari protokol kesehatan dari pandemi COVID-19. Harapan kami, kemanapun Anda pergi, tetap pakai masker, rajin mencuci tangan, dan yang pasti kita mari bersama-sama menjaga kesehatan untuk kita, keluarga, dan untuk semua orang. Selamat beristirahat malam hari ini, dan selamat malam, serta biarlah Tuhan memberkati kamu semua. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersama.